Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ini yang kami rasakan di hidup kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan Tuhan, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Halo Bapak Ibu sekalian, kembali di dalam ibadah online kita. Kita berjumpa di dalam kuasa Tuhan. Dan sebelum kita memulai ibadah, kita akan bersekutu dengan Tuhan, menerima kekuasaan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan, kuasa Engkau tidak berubah. Dan kami percaya Tuhan, melingkupi hati kami pada saat kami memuji dan besarkan nama Engkau, mendengarkan firman Tuhan. Dan kami menerima kuasa Engkau sangat luar biasa. Sehingga kami yakin dan percaya, jikalau kuasa Engkau sudah berada dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia
Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih jikalau hari ini Tuhan kami kembali berkumpul Tuhan di dalam rumah masing-masing Tuhan. Biarlah Kau berkati Tuhan apa yang kami lakukan hari ini, yaitu kami akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami menyiapkan hati kami Tuhan untuk dapat melihat bagaimana kuasa Engkau bekerja dengan ajaib dan menjawab setiap kebutuhan masalah kerohanian kami Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan melihat bagaimana kalau kita menghadapi krisis, dan krisis itu seolah-olah seperti sekarang tidak pernah berhenti. Dan kalau krisis itu tidak berhenti, apa yang kita mesti lakukan? Apa kita berhenti total atau pasrah? Apa yang kita mesti lakukan? Nah, hari ini Bapak sekalian saya akan membahas tentang bagaimana kita bersikap wait and see. Jadi Bapak sekalian, wait and see artinya kita menunggu sambil melihat perkembangannya gimana. Kalau menunggu berarti ada sesuatu yang kita tidak lakukan, dan melihat itu ada sesuatu yang kita mesti lakukan. Kontradiksi ini terjadi. Nah, ini pun kita akan mengerti apa yang dimaksud dengan wait and see. Dan wait and see ini mendadak menjadi idiom atau kata yang begitu terpopuler. Kenapa? Karena situasi pada saat ini seolah-olah membuat kita tidak bisa berbuat sesuatu, tapi seolah-olah kita harus berbuat sesuatu. Nah, kondisi antara berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu itu menjadi namanya wait and see. Tunggu dan lihat. Ketika krisis masih berlanjut, banyak orang memilih untuk wait and see kan. Tidak berani mengambil resiko, atau ada yang berani mengambil risiko tapi tentu dengan melihat beberapa yang dia perhitungkan. Ada apa dengan wait and see sehingga sebagai keputusan terbaik di masa krisis ini? Tentu kita akan berpikir bahwa kenapa kita harus wait and see? Kalau demikian, ngapain kita mesti berbuat wait and see ini? Barangkali dalam iklim ekonomi yang serba tidak menentu seperti sekarang ini, artinya dengan kondisi COVID-19, new normal ini, kita kan tidak bisa melakukan apa-apa. Kadang-kadang kita harus melakukan sesuatu. Seperti sekarang di jalan-jalan sudah mulai ramai. Tapi ketika jalan mulai ramai, sekolah mulai masuk, tiba-tiba COVID-19-nya makin banyak. Itu jadi masalah Bapak sekalian. Tapi kita harus melakukan usaha ini. Nah, Bapak sekalian, perubahan bisa terjadi dengan cepat. Selain itu, tentunya ada bola liar yang terlempar ke sana kemari. Artinya, kalau kita takut, kenapa? Ada informasi-informasi yang mengontrol kita. Kemudian, kita harus menjaga social distancing, artinya menjaga jarak. Walaupun memang kita sudah melakukan new normal. Tapi Bapak sekalian, kita tetap harus melakukan tindakan hati-hati. Oleh sebab itu, Bapak sekalian, kita tentu sambil menunggu vaksin yang sudah disiapkan oleh beberapa negara, tapi kita kan harus melakukan tindakan ini atau harus melakukan aktivitas ini. Nah, aktivitas ini pun Bapak Ibu sekalian kita harus lakukan. Jika kita diam saja, tentunya kita tidak bisa mendapat apa-apa dan mungkin kita akan mendapat masalah besar juga. Situasi serbanya tentu tidak jelas. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Ya, dengan posisi seperti ini kita mempunyai posisi yang sangat tidak menguntungkan. Oleh sebab itu kita harus melakukan tindakan, mau tidak mau, tindakan harusnya tetap. Terus menerus kita mengambil tindakan yang kelihatannya hati-hati tapi harus melakukan tindakan. Daripada mengambil keputusan yang gegabah tentunya Bapak Ibu sekalian, harus kita melihat situasi juga, melihat keadaan juga. Daripada bermain-main di air keruh, artinya bagaimana kita terus melihat situasi yang tidak menentu ini, terus kita selalu mengikuti pikiran daripada sosmed, daripada teman-teman kita, daripada teman-teman pekerjaan kita. Nah, akhirnya kepala kita pusing dan tidak bisa melakukan apa-apa tentunya Bapak sekalian. Daripada akhirnya melakukan ekspansi berlebihan, artinya kita keluar dari rumah kita,
kemudian kita melakukan aktivitas, melakukan pekerjaan seperti semula, sehingga tanpa sadar, tentu pekerjaan-pekerjaan ini memulainya pun tidak mudah, Bapak Ibu sekalian. Ini yang menyebabkan masalah kita. Kemudian memang wait and see di masa krisis menjadi pilihan yang bijak. Artinya apa Bapak sekalian? Dengan kondisi saat ini, kita lewat daripada stay home, kemudian stay apart, artinya stay di tempat-tempat tertentu, artinya perlindungan tertentu atau bebasnya itu ada zona merah atau tidak. Dan akhirnya Bapak sekalian, ya nggak, kita harus bekerja dengan luar biasa lebih daripada sebelumnya. Itu yang menjadi pemilihan yang bijak. Kenapa kita harus wait and see? Namun pertanyaannya, sampai kapan kita terus menerus wait and see? Itu jadi masalah kan? Sampai kapan terus kita menerus keadaan itu diam dan lihat-lihat, diam dan lihat-lihat, tidak melakukan tindakan apa-apa? Menunggu, apakah kita menunggu krisis berakhir? Kapan krisis ini berakhir? Siapa yang tahu krisis ini berakhir? Sampai dunia pun bingung dibuatnya oleh keadaan situasi ini. Kapan kira-kira COVID-19 ini benar-benar berakhir? Itu jadi pertanyaan berat. Dan saudara bisa lihat di gambar ini, situasi yang membingungkan kan. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu yang kita bisa perhatikan dalam hidup kita. Jika itu yang kita lakukan, maka bisa dipastikan kita akan menjadi orang paling belakang alias menunggu punah. Artinya kita tidak bisa buat apa-apa, kita diam saja, situasi tetap terus menggerogoti kita. Nah, itulah pilihan yang sulit Bapak Ibu sekalian. Di satu sisi kita harus wait and see, tapi yang di satu sisi pun kita harus bertindak. Apa yang kita mesti lakukan? Kalau kita diam pun tidak bisa berbuat apa-apa juga. Akibatnya tentunya ada banyak konsekuensi yang kita dapat dari kejadian ini. Sekarang Bapak Ibu sekalian, tahukah Anda mengapa orang memilih wait and see? Nah, ini masalah Bapak Ibu sekalian. Tahukah Anda kenapa kita harus memilih wait and see? Karena jawabannya kita ragu-ragu. Apakah ragu-ragu itu pilihan kita sendiri? Tentunya, karena wait and see kita ragu-ragu. Tapi ragu-ragu itu bener nggak? Karena kita nggak melakukan apa-apa. Itu jadi masalah, Bapak Ibu sekalian. Daripada berisiko mengambil keputusan yang keliru, itu pertimbangan kita mengambil wait and see. Lebih baik kita diam dan lihat dulu keadaannya kan. Sekolah-sekolah pun sekarang sudah memulai, tapi tidak dimulai pula. Pekerjaan pun sudah memulai, tapi tidak juga memulai dengan seperti apa adanya atau seperti dulu. Itu yang jadi masalah, Bapak Ibu. Padahal firman Tuhan jauh sudah memberikan kepada kita apa, Bapak Ibu? Di dalam Yakobus 1 ayat 6-8 mengatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Dari Tuhan, orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu. Waduh, serba salah Bapak Ibu sekalian. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kita satu sisi memilih wait and see, tapi firman Tuhan mengatakan orang yang bimbang hatinya, mendua hatinya, tidak mendapat ketenangan dalam hidupnya. Wah, itu kontradiksi sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Orang yang ragu-ragu di sini Alkitab mengatakan tidak mendapat apa-apa. Lah kalau gitu kita mengambil wait and see, apa untungnya? Sekarang apa yang didapat orang yang memilih wait and see itu? Kira-kira keuntungannya apa? Tentu saja sama sekali tidak, Bapak Ibu sekalian. Wait and see bisa menjadi pilihan tepat di saat bola liar bergerak cepat dan tidak terkendali lagi. Artinya, kita bisa membuat satu keputusan, tapi bola liar daripada keputusan-keputusan kita, itu harus tanggung jawab kita. Itu yang kita artinya di dalam kehidupan kita. Namun, di saat situasinya memungkinkan, mari kita lupakan wait and see dan segeralah bertindak. Itu penting, karena kenapa? Kalau kita terus diam, tidak melakukan apa-apa, akhirnya kita tidak bisa punya tindakan apa-apa juga. Dengan memilih wait and see, sebetulnya maka kita akan terhindar risiko tinggi.
Seperti apa? Ya kita kan menunggu daripada apa yang terjadi sebelumnya, tapi kita bisa prediksi apa yang terjadi yang akan kita lakukan. Namun demikian, kalau memilih diam bukan berarti tanpa risiko loh. Artinya, kalau kita memilih diam, bukan risiko itu tidak akan muncul. Cuma hanya menunda risiko. Tapi kalau kita tidak mengambil risiko, tentunya risiko itu akan menghampiri kita. Menurut saya, sungguh sangat berisiko jika kita tidak mengambil risiko. Artinya, kalau kita hanya diam dan tidak mengambil risiko, tentunya riskan sekali. Karena kenapa? Kita tidak akan bisa mengikuti apa yang akan terjadi ke depannya nanti. Artinya kita selalu menunggu dan kita menunggu kepastian. Sedangkan kepastian itu tidak akan pernah muncul. Pada umumnya, orang menerjemahkan risiko sebagai sesuatu yang sangat berbahaya. Tidak pasti, berjudi dan spekulasi. Memang kita mengetahui bahwa apabila kita menganggap bahwa risiko adalah sesuatu yang berbahaya, betul. Tapi kalau kita tidak mengambil risiko, apa yang kita mesti lakukan? Apakah kita selalu menunggu sambil berisiko itu akan datang? Seperti usia kita semakin lama semakin menua. Artinya, kesempatan kita untuk dapat melakukan sesuatu mulai terbatas. Pertanyaannya, mungkinkah kita bisa sanggup untuk menunggu seperti itu? Karena risiko dilihat secara seperti itu, tentunya kita selalu melihat bahwa kalau kita melihat risiko sebagai hal yang negatif seperti di gambar ini, tidak selamanya risiko itu bersifat negatif. Karena risiko itu netral. Maka risiko dianggap sesuatu yang buruk tentunya kalau kita melihat dari awal tadi. Dan dari gambar ini kita bisa banyak belajar bahwa kalau kita melihat sesuatu risiko dari sisi yang buruk, maka kita selalu menghadapi keburukan-keburukan. Akibatnya, banyak orang takut tentunya mengambil risiko. Mereka memilih mengejar hal-hal yang memberi kepastian. Bukankah manusia seperti itu? Kita hidup selalu dengan beberapa cara manusia selalu mendefinisikan bahwa kepastian 100% itu harus kita dapat. Tapi di dunia ini tidak ada kepastian 100%. Yang ada di dalam Tuhan dan di dalam Allah sendiri yang menjawab secara jitu. Masalahnya, tidak ada di dunia ini memberikan kepastian 100%. Saudara akan cari dimanapun, kepastian itu tidak akan ada. Kepastian hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah yang sumber kehidupan. Dan dialah memberi kepastian. Kepastian apa? Kepastian keselamatan kita. Kepastian yang memberi hidup yang kekal kepada kita. Kepastian apa? Kepastian di dalam bersandar pada kehidupan Allah semata. Apalagi dalam situasi krisis sekarang ini. Apakah itu berarti kita tidak melakukan apa-apa? Kelihatannya kita melakukan apa-apa, tapi apapun yang kita lakukan tidak menghasilkan apa-apa. Alkitab banyak kisah tentang keberanian mengambil risiko di masa krisis. Dan Alkitab juga memberikan contoh yang banyak bahwa sebetulnya wejangan dan hikmat daripada Alkitab memberikan banyak kesempatan kepada kita untuk banyak melihat kebijaksanaan apa atau sesuatu yang luar biasa apa dalam Alkitab. Salah satu yang menarik adalah terdapat di dalam kisah dua Raja-Raja 7 ayat 4 sampai 20. Suatu saat bangsa Israel mengalami krisis pangan yang sangat hebat. Krisis pangan ini bukan terjadi sekali dua kali, tapi kali ini sangat hebat sekali, lebih daripada krisis pangan di Alkitab sebelumnya. Begitu hebatnya kelaparan di negeri ini sampai beberapa ibu menjadi kanibal dan memasak anaknya sendiri. Kenapa? Karena makanan sudah tidak ada, kemudian kemarau panjang, kemudian orang pada kelaparan karena makanan sudah tidak ada apa-apa lagi, Bapak Saudara sekalian. Dan akhirnya mereka mengambil secara kanibal, bahkan memakan anaknya sendiri atau siapa di sekelilingnya. Dalam situasi krisis ini, ada suatu kisah 4 orang sakit kusta dalam kisah ini melakukan tindakan yang tepat. Tepatnya seperti apa? Yaitu berani mengambil risiko untuk masuk ke perkemahan orang Aram dengan berbagai macam akibat dan risikonya. Tetap dia masuk. Memang kalau ketahuan mereka ditangkap, dibunuh oleh tentara Aram. Cuma Bapak Saudara sekalian, inilah yang saya katakan
mengambil risiko dan mengambil sesuatu yang tidak ada pilihan. Namun jika tidak mengambil risiko, mereka toh mati kelaparan juga. 4 orang kusta ini melupakan wait and see dan memilih untuk bertindak. Inilah kalimat profetik yang menarik. Bertindak. Barangkali pemikiran mereka sederhana. Bertindak bisa mati. Diam pun sama mati. Mereka mengambil risiko. Ini keputusan yang sangat tepat. Risiko terbesar dalam kehidupan adalah tidak mengambil risiko apapun. Jadi jika saudara dengan saya tidak mau mengambil risiko apapun, kita tidak punya jawaban apa-apa. Daripada tidak pernah menjawab apa-apa juga. Itulah jawaban yang daripada tidak ada berbuat apa-apa. Kalau kita mengambil risiko hanya tidak mengambil risiko untuk terus seperti itu, tidak dapat apa-apa. Orang yang takut mengambil risiko tidak melakukan apa-apa pasti. Tidak memiliki apa-apa dan menjadi orang yang bukan siapa-siapa. Inilah kesempatan dalam kehidupan kita. Inilah kalimat yang harus kita mengerti. Jikalau kita tidak mengambil risiko, jikalau kita tidak bertindak dan mengambil risiko itu, jangan kita berpikir bahwa ada perubahan dalam hidup kita. Jangan kita berpikir ada suatu hal yang berubah di dalam langkah-langkah kita, pemikiran kita. Karena saudara dengan saya bukan siapa-siapa. Supaya bisa siapa-siapa, tentunya ambil risiko itu. Yang terpenting bukan bagaimana menghindari risiko, tetapi bagaimana cara kita meminimalkan risiko. Itu penting, Bapak-Bapak sekalian. Mari Bapak-Bapak sekalian, tiba saatnya kita akan menerima anggur dan roti ini menjadi berkat buat kehidupan kita. Sambil kita, saudara sekalian, mempersiapkan anggur dan roti, saya akan menyiapkan lagu ini biar menjadi berkat buat kita. Janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Nyatakan segala-galanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku Baiklah Bapak-Bapak sekalian, tiba saatnya kita akan menerima sakramen dalam kehidupan kita, yaitu roti dan anggur ini merupakan bukti bahwa kita sungguh-sungguh menerima kuasa Tuhan. Dan jikalau hari ini kita mendengar bahwa kuasa Tuhan sangat bekerja dengan luar biasa, seperti kita meteraikan dengan roti dan anggur ini. Biarlah Bapak-Bapak sekalian mempersiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing, dan kita akan memulai ibadah sakramen ini. Mari kita berdoa dulu. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih kami menyerahkan roti dan anggur ini menjadi berkat buat kehidupan kami. Dan kami percaya roti dan anggur ini bukan roti dan anggur biasa, tapi roti dan anggur yang membawa kehidupan baru buat kami. Dan roti dan anggur ini punya kuasa yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat roti ini. Roti merupakan lambang daripada tubuh Tuhan Yesus yang telah begitu luar biasa buat kita. Artinya dia akan merubah hidup kita dengan hal yang luar biasa pula. Mari kita angkat roti ini, biar roti ini menjadi berkat buat kehidupan kita. Mari kita dengarkan firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah dikutuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya, ia
memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan kuasa Tuhan. Haleluya. Tuhan, biarlah tubuh Engkau begitu luar biasa telah menebus kehidupan kami, memberikan kesempatan untuk kami bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Dan kami tahu Tuhan, pengorbanan Engkau tidak sia-sia dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami menerima kekuatan daripada Engkau. Tidak ada kutuk, tidak sesuatu hal yang merusak tubuh kami, tidak sesuatu hal yang merusak di dalam kehidupan selanjutnya. Kami percaya kuasa Engkau sangat luar biasa, dan tidak ada juga santet, tidak ada kekuatan-kekuatan yang membuat kami keluar daripada kepercayaan kepada Engkau yang luar biasa. Kami yakin percaya kuasa ini luar biasa. Mari kita angkat anggur ini. Dan anggur ini merupakan lambang daripada darah Yesus yang menyucikan kehidupan kita, yang memberikan pengharapan dan masa depan yang luar biasa. Saya akan bacakan firman Tuhan mengatakan demikian. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum kuasa Tuhan, darah dari Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa Engkau sangat luar biasa di dalam tubuh dan darah Engkau, merubah kehidupan kami, merubah masa depan kami, merubah pengharapan kami, dan tidak ada sesuatu pun, karena semua sudah ditukar di kayu salib melalui kuasa Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, tiba saatnya kita di penghujung ibadah kita. Kita akan tutup ibadah kita, dan kita menutup dengan kekuatan daripada Tuhan. Dan kekuatan itu menjadi berkat. Mari, saya undang kita berdiri sama-sama. Kita akan menerima kuasa Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Saudara sekalian, diberkatilah ketika engkau keluar dari ibadah ini menuju ibadah selanjutnya di hari Minggu depan. Diberkatilah buah kandungan engkau. Diberkatilah bakul nasi engkau. Diberkatilah ladang engkau. Diberkatilah segala apa yang menjadi doa pribadi engkau. Dari hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Sama-sama kita mengatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.